Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan, nama saya Yaskia Hamonangan, dan saya akan menjelaskan cara pengisian ISPT untuk PPH pasal 22, 23 sampai 26, dan ISPT PPH pasal 4 ayat 2. Semuanya itu merupakan ISPT massa yang kita buat itu sepanjang satu periode itu setiap bulan, akhir bulannya, setiap bulannya itu kita buat. Jadi silahkan disimak. Berikut adalah cara pengisian SPT PPH pasal 22. Jadi kita masukin NPWP nya ya, karena tidak bisa kita masukkan secara manual, karena NPWP yang dibutuhkan itu NPWP yang valid aja. Oke, terus kita masukin data wajib pajaknya. Ini sudah dibuat ringkasannya sama saya dari soal, tinggal di copy aja, tinggal dimasukkan, di input data-datanya. Kode kotanya Depok, kita masukin aja kode posnya, nomor teleponnya juga, karena itu ntar dicantumin juga di induk ISPT-nya, induk SPT-nya. Karena ini Depok, kita KPP Pratama Depok aja. Kita pilih dia pemungut, kita berasumsi dia bertindak sebagai pemungut. Nah, kita karena kita dibilangnya sebagai yang bertanda tangan, kita masukin NPWP ya, yang NPWP yang valid. Salah, kita masukin NPWP yang validnya. Kita masukin nama kita. Oke, ini nggak usah diisi yang NPP kuasa karena kita nggak pakai kuasa atau jasa. Simpan, berhasil simpan, username-nya administrator seperti biasa, administrator username, passwordnya 123. Oke, terus kita buat SPT baru, program buat SPT baru, terus kita pilih, karena kita buat untuk asumsinya bahwa PPH 22 ini cuma terjadi pada bulan Oktober. Untuk persingkat waktu, kita pilih aja masanya itu untuk bulan Oktober, jadi nggak perlu sulit-sulit. Nah, kita pilih untuk bulan Oktober aja. Oktober, tahunnya jangan lupa sesuaiin sama yang di soal. Tahunnya itu untuk 2018. Oke, kita ganti tahunnya buat 2018. Oke, buat ISPT. ISPT berhasil dibuat. Terus kita masukin data-datanya. Kita buat bukti pungutan PPH pasal 22-nya. Kita buat bukti pungutan PPH pasal 22-nya. Kita masukkan NPWP-nya.
Nggak ada MPWP nya, kita buat sendiri aja deh MPWP nya. Kita masukin MPWP yang ada aja, karena untuk mengisi potongan ini, pungutan ini, kita perlu MPWP yang valid. Kita daftarin NPWP nya. Kita daftarin, kita tulis saja namanya itu Amerika, kita tulis saja Amerika. Oke, klik aja, jadi seperti ini ntar hasilnya, terus klik simpan. Klik simpan, data tersebut akan disimpan, kita simpan, berhasil disimpan. Oke, kita ke transaksi selanjutnya, nomor 8 transaksinya kita buat juga di bukti pungutan, terus pembelian nomor yang ditunjuk. Dia karena ini ya, pemotongnya itu adalah Pemda, kita itu sebagai pemungut di sini. Kita masukin dulu yang buat Pemdanya. Kita harus buat NPWP baru. Kita masukin aja NPWP yang udah ada. Nggak bisa ternyata. Kita ambil aja NPWP nya, ini udah ada kok di itunya, di soal Pemda Kota Depok. Kita masukin aja alamatnya Depok, kode posnya kita masukin juga jangan lupa. Oke, udah jadi. Terus kita lihat PPh yang terutangnya, kita lihat perhitungannya. Perhitungannya udah ada, karena dia termasuk PPN, kita buang dulu include PPN nya. Kita keluarin dulu include PPN nya, balik ke SPT. Kita masukinnya ke bagian atas aja. Karena kita dapat proyek gitu kan. Terus tarifnya 1,5%. Kita masukin aja brutonya. Dapat kan 1.500.000, itu kita ubah, jangan lupa kita ubah tanggalnya sesuaiin sama yang di soal. Itu November, Oktober jadinya, karena kita buatnya asumsinya itu Oktober semua. Oke, setelah semuanya jadi, kita klik simpan.
simpan ya, kita berhasil simpan. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Ini kalau misalnya dia tidak dikonsumsi sendiri, asumsinya kita, dan yang motong itu adalah Pertamina. Jadi kita buat dulu yang PWP nya, cara pakaian PWP yang valid ya, kita daftarin dulu, kita bilang aja itu PWP nya Pertamina. Oke, pastiin sekali lagi. Nah, udah kita tulis namanya, alamatnya kita Jakarta aja, untuk pose kita jangan lupa masukin, terus klik oke, terus kita masukin nominalnya. Karena kita ini industrinya kita tulis bahan bakar aja. Bahan bakar premium. Kita masukin penjualan brutonya 13 juta. Tarifnya itu kita bisa lihat di undang-undang tarifnya. Oke, dapat yang dipungut ya 19.000. Kita jangan lupa ubah tanggalnya, kita masukin ke Oktober karena kita asumsi bahwa ini terjadi bulan Oktober. Kita simpan. Oke, kita simpan, data akan disimpan ya, berhasil disimpan. Terus kita juga dari PT Supermobil, kita juga masukin NPWP nya, kita daftarin dulu kalau belum ada PT Supermobil. Oke, kita masukin, kita daftarin. Oke, kita lihat dia adalah 0,45%. Itu buat otomotif kalau nggak salah. Kita cek coba di soalnya. Iya benar kan, sepeda motor kegiatan operasional, berarti dia bentuknya otomotif. Persen bentuknya otomotif. Kita pastiin sekali lagi. Oke, kita pastiin, kita masukin ke bagian otomotif sebesar 600 juta. Dia tarifnya 45% undang-undang, dari undang-undang. Jadi yang dipungutnya 2.700.000. Kita ubah tanggalnya ke Oktober. Kita simpan, pastiin semua udah. Klik simpan, berhasil disimpan. Oke, karena cuma ada transaksi itu aja, kita bisa lihat nih daftar bukti potongnya tuh yang udah kita buat tadi kan, daftar bukti. Nah, kita untuk mempermudah ada nih daftar bukti pungutan maksudnya, pungutannya. Terus kita bisa lihat di SPT nya, di induknya, terus semua udah terisi. Kayak gini. Terus pastiin juga tanggal SPT nya 30 hari paling lama.
Kalau semua hasil, kita klik simpan ya, tutup. Nah, kita bisa cetak SPT-nya. Nah, ini kan kayaknya nggak ada gitu ya, tapi itu karena kita harus setting masa pajaknya. Masa pajaknya kita setting ke Oktober 2018. Oke, muncul semua kan. Nah, ini kita bisa cetak semuanya. Misal kita mau cetak induk sama bukti pungutannya aja, misalnya induk sama daftar PPH dua-duanya buat dilapor nanti, itu bisa kita cetak. Buktinya kita cetak sama daftar PPH-nya yang dibayar sendiri, itu bisa kita cetak. Misalnya kita klik cetak, udah tinggal kita save filenya jadi PDF untuk nanti dilaporin, dan kita bisa kita print dulu, kita tanda tangan, terus kita laporkan. Oke, jadi SPT induknya seperti ini bentukannya, bentuk tampilan SPT induknya untuk PPH pasal 22. Oke, begitulah untuk video tata cara penginputan di PPH pasal 22. Berikutnya adalah cara penginputan untuk membuat SPT masa PPH 23. Jadi silahkan disimak videonya. Oke, selanjutnya ini adalah bentuk cara membuat SPT PPH masa 23. Jadi kita masuk ke programnya, kita pilih database yang kita buat, kita masukin NPWP perusahaan yang kita bentuk SPT-nya. Oke, nggak bisa di copy paste, berarti kita harus masukin secara manual. Oke, kita harus masukin manual. Oke, nah setelah berhasil kita masukin datanya yang udah dibentuk sama kayak di PPH pasal 22 tadi. Kita tinggal input datanya aja karena kita udah punya datanya. Kode posnya jangan lupa dimasukin, nomor teleponnya kita butuh nomor teleponnya, pokoknya selengkap mungkin karena ini datanya nanti akan terinput di SPT induknya, dan itu sangat penting. Beberapa ada yang nggak perlu kita isi, tapi yang penting kita isi kayak pendatangan, itu kan kita pendatangannya, jadi kita pakai NPWP yang ada yang valid, itu dengan asumsi bahwa kita sebagai pendatangan dari SPT tersebut, terutama SPT PPH pasal 23-26 ini. Kita tulis nama kita. Oke, kalau masuk sudah terisi. Oh, dia butuh pendatangan bukti potongnya harus terisi juga. Dia karena kita belum isi tuh, kita isi aja pendatangan bukti potongnya tuh kita. Oh, enggak ada Bapak Alfa, dia sebagai direktur. Administrasi perpajakan. Kita klik simpan. Setelah berhasil semuanya, kita klik simpan, berhasil disimpan. Oke. Seperti biasa, username-nya administrator dan passwordnya 123. Oke.
Oke, kita ke koneksi database gitu dulu, kita yakinin bahwa itu koneksinya sudah benar di database yang kita pengenin. Kalau sudah benar, kita buat SPT baru, kita sesuaiin. Itu ada 3 masa, Oktober, November, sama Desember. Nah, kita buat masing-masing untuk SPT masanya, jadi kita harus buat masing-masing. Soal juga tuh dimintanya untuk masing-masing Oktober, November, dan Desember. Kita buat masing-masing. Kita buat Oktober dulu. Nah, kita tinggal input data-datanya yang ada di Excel-nya. Jangan lupa untuk cek perhitungan juga supaya memastikan kita masukin tanggalnya, bulannya juga ganti, tanggalnya, tahunnya juga kita masukin NPWP nya. Udah ada NPWP nya, kita masukin, kita bisa copy paste saja, terus kita daftarin karena dia belum ada kan. Kita daftarin, itu adalah PT Prima Sakti. Kita masukin alamatnya Jakarta misalnya, kita buat kode posnya. Oke, berhasil. Kita buat ke manual. Kita buat di tabel WP nya aja. NPWP nya nggak valid. Salah. Coba kita tabel lagi, kita klik lagi. Oke, sudah benar. Nah, benar. Oke, kita lihat di sini. Ini penghasilannya atas apa ya? Nggak ada di keterangannya. Kita cek jasa penyedia tenaga dan jasa konsultasi. Kita masukkan kita cari ada enggak. Cari yang namanya sama, yang berhubungan pokoknya, karena itu ntar terkait sama tarifnya. Tapi untuk itu semua, untuk jasa PPh 23 tuh dia tetap 2%. Jasa keamanan dan konsultasi. Oke, kita pakai jasa konsultasi aja. Jangan lupa ini di bagian putih kita masukin jasa konsultasi. Brutonya kita masukin, copy paste aja, kita input datanya. Oke, tarifnya udah benar 2%, pastiin semuanya juga udah benar. Kita pastiin benar, cek lagi, baru simpan. Simpan ya, berhasil disimpan. Oke, ternyata sama dia. PT Prima Sakti juga. Kita cek. Oke, imbalan jasa neto. Kita lihat dari pasalnya juga dia. Oke, kita pastiin dulu tanggalnya.
bulan Oktober, kita lagi buat yang untuk bulan Oktober. Input aja, pastiin juga udah benar 400.000 juga. Oke, semua udah benar, tanggal udah benar. Klik simpan, data simpan berhasil. Oke, kita masukin yang selanjutnya, dia CV Cemerlang, dia nggak punya NPWP, kita masukin aja 0 semua. Kita masukin namanya CV Cemerlang, masukin alamatnya juga, dia Jakarta, terus Jakarta. Oke, kita lihat di penghasilannya atas apa si CV Cemerlang ini. 30 juta penghasilan atas apa. Oh iya, tanggalnya ya, jangan lupa diubah tanggalnya sama bulannya sesuai dengan masanya. Kita lihat CV Cemerlang, sewa kendaraan truk mini, berarti disewa, berhubungan dengan penggunaan harta. Sarannya kita kasih tanda aja supaya gampang check and rechecknya. Kita masukin pastiin juga udah bener semua. Oke, masukin nominalnya. Nominal kita input ke dalam, kita bisa copy paste. Oke, karena dia nambah 100%, karena dia tidak memiliki NPWP atau NPWP nya kita buat jadi 000 semua, jadi dia kena tarif tambahan karena tidak memiliki NPWP. Jadi ya nambah 100% jadi 4%. Kalau udah bener, sepotong simpan, yes, berhasil disimpan. Oke, kita juga buat hal yang sama untuk yang selanjutnya. Cari, pasti ada kok. Udah kan, penyedia itu ya outsourcing. Kita masukin 9.900.000 yang ada NPWP, beda kali 100%, jadinya tarifnya nambah. Oke, pastiin semuanya, tanggalnya juga udah pasti, udah semua udah sesuai. Kita simpan, data akan disimpan ya, masih disimpan. Oke, untuk bulan Oktober itu udah kelar. Kita tutup, kita bisa lihat kita buat SPT baru untuk yang bulan November ya, ada 3 transaksi. Kita buat bulan November, pilih tahunnya. Oke, berhasil dibuat. Sebelumnya kalau mau mastiin lagi nih, kita buat ada beberapa SPT, ada 2 kan, jadinya Oktober sama November. Kita pilih November, kita edit kan atau revisi karena kita belum melakukan penyerahan, jadi kita bukan kayak SPT pembetulan karena kita belum melakukan penyerahan. Kita sesuaikan sama datanya.
bulan November. Ada NPWP ya, masukin NPWP nya, kita daftarin karena dia belum terdaftar. Namanya PT Rika Boga, masukin PT Rika Boga, kita masukin alamatnya, kode posnya kita buat, kan kita buat sih, sebenarnya ada kode posnya untuk Jaksel, tapi karena ini caranya kita masukin aja. Kita pilih Rika Boga, tanggal pemotongannya jangan lupa. November 2018. Nominal kita masukin 150 juta, itu kita pastiin tuh jasanya dia atas apa. Nomor 7, oh dia jasa catering bagi karyawan. Oke, kita cari jasa catering. Pasti ada kok jasa catering. Nah, ada kan jasa catering atau tata boga. Oke, kita masukin nominalnya 150 juta. Sesuai, semua udah sesuai, tanggalnya juga udah sesuai. Klik simpan, kita simpan datanya, tandanya supaya lebih mudah cross checknya. Ke selanjutnya kita masukkan NPWP juga. NPWP nya kita buat baru dulu, namanya PT Adviansyah. Masukin alamatnya, kode posnya juga jangan lupa dimasukin. Kita oke, kita pilihnya Adviansyah, kita pas tanggalnya kita just sesuaiin bulan November tanggal 17 kan udah benar. Kita masukin penghasilan brutonya di atas apa, kita harus tahu tuh penghasilan brutonya atas apa. Kita bisa cek, coba kita lihat penghasilan. Nggak ada, kita lihat di soalnya. Jasa ekspedisi ya bentuknya, jadi kita cari aja jasa ekspedisi, atau nggak misalnya apa sih kalau jasa ekspedisi itu jasa logistik lah ya istilahnya. Kita cari kalau ada ekspedisi, kita bisa cari logistik. Mana tuh? Nah, oke, jasa logistik kita masukin penghasilan brutonya dia 18.181.818. Kita masukin, nah dapat langsung PPh terutangnya. Kita simpan, bahasa simpan, yes, sudah tuh bahasa simpan. Kita buat untuk selanjutnya.
Nah, untuk James ini dia itu bukan PPh 23 karena dia objek pajak luar negeri. Dia dari luar negeri. Kita masukin PP ini karena dia punya PP. Masukin namanya, dia dari mana, tanggalnya jangan lupa kita ganti karena nanti bisa salah. Bulannya juga November, tanggal 20 November 2018 tahunnya. Kita lihat perhitungannya. Oke, royalti ternyata dia penghasilannya. Kita cari, ada kan royalti, tarifnya juga. Masukin tarifnya dia 15%. Kita copy aja. Royalti itu dia pakai tarifnya 15%. Jadi kita ganti dulu. Karena ini dari update yang terbaru ya. Jadi royalti 15%. Pastiin semua udah benar. Tanggal udah benar, kita simpan. Simpan ya, data berhasil simpan. Nah, selesai untuk yang masa November, kita ke masa Desember itu cuma ada satu. Jadi 26 harusnya bukan 23. Balik lagi ke 23, masukkan PPP nya, input tuh belum terdaftar, kita daftar dulu di sistemnya. PT Salvia Raya, lokasi alamatnya kita juga, kode posnya kita masukin aja, tanggalnya oh iya, karena ini buat November, kita harus buat SPT baru di bulan Desember. Sesuaiin tahunnya 2018, SPT untuk Desembernya. Nah, kita jadi punya 3 SPT masa. Kita bisa edit revisi atau kita bisa lakukan pembetulan kalau misalnya kita udah pernah melakukan penyerahan SPT nya. Balik ke PPh pasal 23. Oh, udah ada, tadi udah berhasil didaftar berarti. Oke. Sesuaiin juga tanggalnya. Bulannya Desember sekarang 31 Desember 2018. Kita identifikasi dia penghasilannya atas apa. Kita lihat tipe soalnya. Dividen data. Kita ada tuh nomor 1 dividen, kita masukin brutonya dia dapat berapa, 400 juta. Kita input brutonya dia. Oke, tarifnya 15% benar. Jadi 60 juta. Oke, pastiin semuanya udah benar. Tanggal udah benar. Pastiin lagi, cross check lagi, baru simpan. Nah, kan kita udah buat semua SPT masa tuh Oktober, November, sampai Desember kan. Nah, selanjutnya itu kita bisa cetak dari masing-masing SPT yang ada. Kita tinggal pilih aja, kita mau Oktober misalnya, kita masuk ke SPT masa Oktober, terus kita cetak. Kita jangan lupa kita cari tuh masa pajak sama tahunnya. Kita itu Oktober, nah semuanya muncul kan.
kita bisa pilih semua, terus kita bisa cetak semua tuh buktinya, SPT induknya. Jadi hasil kayak gini. Ini daftar bukti potongnya. Tuh, ini SPT induknya. Oh, semuanya udah tersaji. Ini bukti pemotongannya udah terbuat juga, jadi kita bisa langsung cetak, mempermudah jadinya, nggak secara manual, kita dari aplikasi. November juga kita bisa lakuin kayak tadi, kita tinggal ke menu cetakan, terus kita pilih masa pajaknya, atau 11 tahun pajaknya juga itu 18. Nah, kita bisa pilih semua, terus kita cetak. Kita bisa cetak semuanya, kita bisa print jadi PDF juga sebelum kita mau cetak, atau kita kirim. Terus ada juga kalau misalnya kita mau kirim lewat e-filing, kita bisa pakai file CSV nya. Desember juga kita bisa ngelakuin yang sama. Desember cuma ada satu, kita bisa pilih 12 berarti kan ya. Terus ini 2018 udah semuanya, kita bisa pilih semua, kita bisa cetak semuanya. Tuh, udah jadi semua. Jadi semua udah sesuai, kita tutup. Nah, itulah cara dalam pengisian ISPT masa PPH 21. Jadi berikut adalah cara untuk pengisian ISPT PPH pasal 4 ayat 2. Kita ke ISPT nya. Oke, kita masuk menunya, koneksi database nya, kita ambil yang udah dibuat nih. Passwordnya 123, login, kita masukin NPWP nya. Nomor teleponnya, kalau ada alamatnya jangan lupa, alamat harus dicantumkan kotanya, kode posnya pokoknya selengkap mungkin. Penetangannya itu kita. Ceritanya tuh kita sebagai penanda tangannya. Ini cara pengisian ISPT PPH pasal 4 ayat 2. Ini contoh aja. Berhasil disimpan, kita buat
lihat ini sempatnya untuk bulan Oktober sama November, jadi kita buat dulu yang bulan Oktober nih ya. Tahunnya kita ganti 18 Oktober. Seperti buat, terus kita lihat ya apa, memotongnya apa, sewa gedung, GBI ya di sini. Kita buat aja misalnya masukin alamatnya. Tanggal bayarnya temuan terus aja. Berhasil. Udah. Untuk Oktober 2018 cuman itu. Kalau kita ke pencetakan, kita bisa cetak nih. Ini itu untuk daftar bukti potongnya, bentuknya kayak gini. Ini kalau ada bisa lihat di induknya. Pribadi itu kalau misalnya kita pribadi ya. Oke, sekarang kita buat baru lagi. Itu untuk yang selanjutnya itu ada di nih bulan November. Kita bikin buat bulan November. Oke, berhasil. Kita buat dia itu apa, memotong dia penjualan saham misalnya. Menjual saham. Nih, penghasilan penjualan saham di perbankan Bursa Efek. Kita lanjut. Kita buat aja nomor bukti potongnya. NPWP-nya setelah di soal itu nomor berapa? 11. Ini ada NPWP-nya.
PT Hilir Cipta. Yang menjual saham. Lihat di sini 50 juta. Dia berarti bukan pembeli karena tarifnya dibilangnya di sini 1%. Kita masuk ya. 50.000 pembesarannya. Apa tanggalnya? Kita 3 November. NPP nggak bisa, berarti kita pakai NPP lain. Kita cari NPP yang valid. Ini deh. Hasil. Nah, ini kan karena cuma satu kan, kita juga udah bisa lihat. Nanti masalah ini semua kalau kita misalnya banyak, kalau bisa ini semua masuk ke sini semua. Oke, seperti itu untuk PT PPH pasal 4 ayat 2. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk bagi menontonnya. Terima kasih.